Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Khairul Muna dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A pagi dengan NIM G311.23.0045. Di sini saya ingin menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi Nabi atau sesudah menjadi Nabi. Dalil yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber syariat Islam sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini merupakan nama dengan sunnah. Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama usul fikih tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Quran. Imam Syafi'i, ulama usul fikih, dalam karya-karyanya banyak menulis tentang ilmu hadis. Misalnya dalam kitab Al-Risalah dan Al-Um yang menarik untuk dikaji secara mendalam, salah satunya yakni hadis mukhtalif yang banyak diperdebatkan oleh para muhaddis. Tulisan ini akan mengurai soal penetapan kesohihan hadis sebagai sumber hukum Islam menurut Imam Syafi'i. Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, dalam bukunya Al-Hadith fi Makanatiha wa fi Tarikhiha menulis bahwa Al-Hadith mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara. Dengan merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Risalah, Halim Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan Al-Quran ada dua fungsi hadis yang memperdebatkannya, yaitu apa yang diistilahkan oleh ulama dengan bayan takkid dan bayan tafsir. Fungsi pertama pada hadis yaitu al-hadits sebagai bayan takkid. Artinya al-hadits berfungsi untuk menjelaskan atau mengulangi keterangan-keterangan secara eksplisit yang ada pada Al-Quran. Dengan demikian, hukum yang dikeluarkan mempunyai dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti ayat tentang sholat dan zakat, haji dan puasa. Yang kedua, hadis sebagai bayan tafsir, yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih mubham, mentafsir
ayat-ayat yang mujmal, mentakkid ayat-ayat yang mutlak, dan mentahsis ayat-ayat yang umum. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hadis mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, pengakuan, atau sifat-sifat beliau. Secara bahasa, hadis memiliki makna khobar atau cerita, baik yang singkat maupun panjang. Dalam konteks agama Islam, hadis adalah salah satu sumber ajaran yang berisikan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW untuk umat Islam. Kesimpulan yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan hadis sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 59, surat Al-A'raf ayat 158, dan surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengacu pada hadis sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Islam. Kesimpulan yang ketiga, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama, hadis berperan sebagai penjelas atau pengulangan terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Aspek yang kedua, hadis berfungsi untuk menafsirkan ayat-ayat yang masih samar atau tidak jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis dapat menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, serta mengkhususkan atau membatasi makna-makna yang umum dalam Al-Quran. Keseluruhan fungsi ini menggarisbawahi pentingnya hadis sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Sekian penjelasan dari materi makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.